Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Saya senang berada lagi di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya ada juga di sini, dan hari ini saya lagi bersama-sama dengan saudara. Setiap kali kalau saya datang ke Sidoarjo, saya rasa ini seperti rumah saya sendiri, saudara. Kenapa? Karena 35 tahun yang lalu saya bekerja dulu di gereja lama di Selautan. Lalu pindah kemari, itu zamannya saya. Jadi saya teringat lagi apa yang dulu pernah saya alami. Saya digembleng di tempat ini. Saya belajar banyak dari gereja ini. Sehingga itu menjadi bekal buat kehidupan saya untuk melayani Tuhan. Yang Tuhan percayakan di negeri Belanda, tepatnya di kota Nijmegen. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala dan Tante Silas dan seluruh jemaat Tuhan yang mempercayakan saya untuk melayani saudara pada pagi hari ini. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Allah, karena ini hari kemerdekaan saudara, saya mau kita mengucapkan bukan merdeka, tapi haleluya 3 kali. Ya, kalau merdeka kita kan bukan partai, kita ini gereja, kita ini kingdom of God, kita ini kerajaan Allah, ya. Di sorga nanti nggak ada kata merdeka, nggak ada. Yang ada haleluya, ya. Terus sebabnya saya mengajak saudara 3 kali kita berkata haleluya, haleluya, haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Mari saya mengajak saudara membuka dalam Roma 8 sebagai ayat pembukaan. Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di sana dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku, tepat hari ini kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-80 tahun. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah benar kehidupan berbangsa ini benar-benar sudah merdeka dalam arti yang sebenarnya? Memang saudaraku, kalau kita melihat sebagai bangsa, kita sudah 80 tahun merdeka sebagai bangsa. Tetapi sebagai individu, saya melihat masih banyak orang-orang yang hidupnya belum merasakan kemerdekaan itu sendiri. Mereka hidup dalam tekanan, mereka hidup di dalam kesulitan, mereka hidup di dalam kesusahan, mereka hidup di dalam pergumulan. Dengan berbagai macam keadaan dan situasi yang mereka alami. Sedangkan arti daripada kata merdeka itu sendiri adalah bebas dan terlepas dari sesuatu yang menekan ataupun dari sesuatu yang mengikat. Ini yang menjadi satu pertanyaan di dalam setiap kehidupan kita semua. Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Belanda menjajah Indonesia, kalau tidak salah 350 tahun, saudaraku. Makanya sampai sekarang di Belanda ini banyak
keturunan Indonesia. Bahkan menteri-menterinya di Belanda ini mereka masih ada darah Indonesia. Karena begitu cukup lamanya Indonesia dijajah oleh Belanda, dan Belanda tidak bisa terlepas dari Indonesia sebenarnya. Karena sudah hampir separuh daripada orang Belanda itu punya darah Indonesia. Di kota kami aja di Nijmegen itu kurang lebih ada 35.000 orang. 35.000 orang berdarah Indonesia. Kota Nijmegen itu tidak besar, kurang lebih 125.000 orang penduduk yang ada di kota Nijmegen. Tetapi keturunan Indonesianya ada 35.000 orang. Jadi sebenarnya hampir separuh dari Belanda sebenarnya itu ada darah Indonesia. Nah, kita sudah 80 tahun bebas dari penjajahan sebagai bangsa. Tetapi terus terang saja sebagai individu masih banyak orang Indonesia yang belum merdeka dalam setiap kehidupan mereka. Nah, saudaraku, untuk menjadi seorang yang benar-benar merdeka adalah sebuah proses. Proses melewati peperangan. Proses melewati pergumulan. Proses melewati berbagai macam tantangan. Bahkan ketika sudah merdeka pun, mereka harus tetap berjuang. Untuk apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Jadi merdeka itu, saudaraku, sebuah proses. Berjuang, bergumul, menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Dan setelah mereka melewati semuanya itu, masih ada tugas lagi. Mempertahankan kemerdekaan. Sebab apabila sebuah negara sudah merdeka namun tidak mempertahankan kemerdekaan, maka negara itu menjadi negara yang lemah, tidak ada kekuatan. Saya kasih contoh saja. Pada Perang Dunia Kedua, Eropa Barat pernah mengalami tekanan yang luar biasa dari tentara Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Kita tahu di situ banyak sekali luar biasa tekanan yang dialami oleh Eropa Barat. Sehingga Amerika dan Inggris mengambil inisiatif untuk menggempur, mengalahkan Nazi Jerman. Dan kota kami di Nijmegen adalah kota di mana dekat sekali dengan perbatasan dengan Jerman. Dan peninggalan-peninggalan dulunya waktu pernah dibom itu masih ada sampai sekarang, saudaraku. Dan kota Nijmegen adalah kota yang paling tua di Belanda, umurnya 2000 tahun. Jadi itu pada zaman Romawi itu kota itu sudah ada, saudara. Jadi kota Nijmegen itu adalah kota yang paling jelas sekali melihat bagaimana akibat bom yang jatuh itu waktu tentara sekutu dia serang itu masuk ke perbatasan Jerman itu bom-bomnya itu dijatuhkan di kota Nijmegen. Dan ada satu jembatan di dekat rumah kami namanya jembatan Walbrug. Itu jembatan itu hancur sama sekali. Tapi sekarang sudah dibangun kembali. Dan sejak saat itu, saudaraku, tentara sekutu yang dipimpin oleh Inggris dan Amerika dan Kanada mengalahkan tentara Nazi Jerman. Setelah Nazi kalah, baru mereka membentuk yang namanya NATO, North Atlantic Treaty Organization, atau yang kita kenal sebagai Fakta Pertahanan Atlantik Utara, yang terdiri dari 32 negara-negara Eropa Barat. Sampai sekarang. Jadi mereka membuat pertahanan yang luar biasa. Dan saat ini, saudara, bagaimana yang terjadi dengan Rusia dan Ukraina, saat ini Ukraina ingin
masuk bagian dalam negara-negara NATO ini. Namun NATO tidak mau terima. Karena apa? Karena artikel 5 mengatakan kalau salah satu negara NATO diserang, maka seluruh negara NATO akan ikut serta. Nah, kalau Ukraina masuk ke NATO, berarti kalau Ukraina diserang dengan Rusia, seluruh negara NATO akan menyerang Rusia. Nah, itulah akan terjadi perang dunia ketiga, saudaraku. Nah, disitulah. Karena NATO ini sehingga ekonomi Eropa kuat sekali. Jadi pertahanan yang kuat akan menciptakan ekonomi yang kuat. Saya aus ini. Minum dulu. Di mana? Oh, ada ya? Oh ya. Oke. Oh ya, ada. Aus saya. Haleluya. Nah, lanjut. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, saudara. Kita bersyukur Yesus sudah mati di atas kayu salib. Oleh darahnya kita disucikan. Kita dibebaskan. Oleh kebangkitannya kita dimerdekakan. Tetapi masih banyak orang Kristen yang menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena mereka tidak mempertahankan kemerdekaan yang diberikan Tuhan. Dia sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tetapi dia tidak mempertahankan kemerdekaan itu. Ini yang menjadi masalahnya. Sehingga dengan mudah sekali iblis datang untuk menghancurkan kehidupan banyak orang-orang Kristen. Padahal Yesus sudah mati buat mereka. Tetapi mereka tidak hidup di dalam kemerdekaan karena mereka tidak mempertahankan. Sehingga bukan Roh Kudus yang memimpin kehidupan mereka, tetapi roh iblis yang menguasai kehidupan mereka. Saudara ingat di dalam Alkitab, di situ dikatakan ada rumah yang dibersihkan. Rumah yang dibersihkan, ini satu ilustrasi Alkitab yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Namun pada waktu rumah itu dibersihkan, semuanya bersih, dibiarkan kosong, saudaraku. Dibiarkan kosong, tidak diisi, dibiarkan saja. Sehingga apa yang terjadi? Maka iblis atau roh jahat yang keluar dari rumah itu, karena rumah itu dibiarkan kosong, dia memanggil 7 roh jahat yang lainnya untuk masuk ke dalam rumah yang kosong itu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan yang lebih besar lagi. Nah, ini yang saya maksudkan, saudaraku. Kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Tetapi pesan yang mau saya sampaikan kepada saudara adalah kita harus juga dapat mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Sebab kalau kita tidak mempertahankannya itu, maka iblis dengan mudah datang untuk menghancurkan kehidupan kita, saudaraku. Kita yang sudah dipulihkan, kita yang sudah disembuhkan, kita yang sudah ditolong oleh Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi kita tidak mempertahankan kemerdekaan atau keselamatan atau pemulihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita biarkan kosong hidup kita. Sehingga apa yang terjadi? Iblis dia datang dengan 7 roh jahat yang lainnya. Dia akan menguasai kehidupan kita. Maka keadaan kita akan lebih rusak dari sebelumnya, saudara. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, kemerdekaan di dalam Kristus juga harus berbicara mengenai mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita dapat mempertahankannya? Sehingga kita bisa menyelesaikan
sampai akhir. Seperti Paulus katakan, aku telah memelihara iman. Aku telah menyelesaikannya dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Nah, itu adalah suatu perjuangan. Bagaimana Paulus mempertahankan imannya, keselamatannya, kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Demikian juga buat kita semua, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mari, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Kita sudah dimerdekakan oleh kebangkitan Yesus. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, kita harus juga dapat mempertahankannya sampai akhir. Amin, saudaraku. Nah, bagaimana kita dapat mempertahankannya itu? Bagaimana saudara dan saya dapat mempertahankannya itu? Pada pagi hari ini saya mau berikan 3 hal saja kepada saudara. Yang pertama, mari kita lihat. Di dalam Roma 8 ayat 9 di sana dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Orang yang merdeka di dalam Kristus, hidupnya tidak menurut daging, melainkan menurut roh. Jadi cara untuk saudara dan saya dapat mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mempertahankan iman, mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah hidup menurut roh. Di dalam bahasa Yunaninya, paripateo artinya berjalan di dalam roh. Itu cara bagaimana saudara dan saya dapat mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Orang yang hidup dipimpin oleh roh berarti ia harus meninggalkan dan menolak segala hawa nafsu dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya dia tidak berkompromi, saudaraku. Dia tidak berkompromi. Karena dia hidup di dalam roh, dia berjalan di dalam roh. Semua perasaan, pikiran dan kehendaknya dikendalikan oleh Roh Kudus. Dengan cara itulah saudara dan saya dapat mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Nah, di dalam Alkitab saudaraku ada satu contoh. Ada seorang raja Yehuda yang bernama Asa. Mari saya mengajak saudara membuka dalam 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Di sana dikatakan demikian. Seperti Daud nenek moyangnya, Asa menyenangkan hati Tuhan. Semua pelacur yang bertugas di tempat-tempat penyembahan dewa disingkirkannya. Dan semua berhala yang didirikan oleh raja-raja yang memerintah sebelumnya dihapuskannya dari seluruh negeri. Neneknya Maaka dipecatnya dari kedudukannya sebagai ibu suri. Sebab ia telah membuat patung berhala yang cabul untuk Asyera, dewi kesuburan. Asa merobohkan berhala itu dan membakarnya di lembah Kidron. Jadi kita lihat di sini saudaraku mengenai kisah raja-raja yang memerintah di Yehuda, di kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Jadi ada di antara mereka yang memerintah yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, namanya Raja Asa. Nah, Asa ini adalah keturunan langsung dari Daud yang hidupnya juga menyenangkan hati Tuhan. Dia memberantas praktek-praktek dosa yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Alkitab katakan, dia menghancurkan patung-patung berhala yang dibuat oleh neneknya sendiri dan membakarnya di lembah Kidron.
Dengan demikian saudaraku kita bisa melihat bahwa Asa tidak mau berkompromi sedikit pun pada dosa yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Inilah hal yang baik yang dilakukan oleh Raja Asa. Sehingga apa? Tuhan melindungi Asa. Tuhan menjaga Asa. Tuhan memakai kehidupan Asa sampai hari matinya. Jadi kita lihat, kalau orang hidup di dalam roh, hidup berjalan di dalam roh, saya percaya orang itu pasti dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya orang itu pasti dijaga oleh Tuhan. Saya percaya orang itu pasti dilindungi oleh Tuhan. Dan saya percaya orang itu pasti diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dipimpin oleh roh. Berjalan dalam roh. Saudaraku, saya hidup di negeri Belanda 33 tahun. Dari mana saya tahu? Karena tahun 93 saya terbang ke Belanda. 33 tahun. Jadi saya melihat bagaimana keadaan di negeri Belanda. Bagus, indah. Tapi tahukah saudara bahwa Belanda adalah satu-satunya negara di dunia yang paling bebas, saudara. Bebas. Kalau saudara pergi ke sekolah-sekolah, di situ ada 3 model WC. Bukan hanya 2 untuk laki-laki dan perempuan, tapi di tengah-tengah juga ada. Tinggal pilih aja kita mau masuk yang mana, jangan salah pilih saudaraku. Itu di Belanda. Nah, kita kenal dengan istilah LGBTQ+. Bayangkan coba. LGBTQ+. Kalau saudara mau tanya, itu apa artinya? Cari aja di Google. Itu sudah terjadi di mana-mana. Mereka sudah mendominasi masyarakat di Belanda. Setiap tahun mereka mengadakan satu parade. Wah, itu di Amsterdam. Nah, makanya sampai sekarang orang Indonesia kalau pergi ke Belanda tahu Amsterdam itu kota Sodom dan Gomora. Ih, ngeri saudara. Satu kali ada teman-teman saya dari Indonesia, mereka berkunjung ke Belanda. Baik itu teman biasa atau pendeta-pendeta juga. Dulu saudara, kalau sekarang udah enggak lagi. Dulu, kalau datang ke Belanda selalu bilang sama saya, "Brur, ajak saya untuk lihat Amsterdam. Kota Sodom dan Gomora." Oh iya, boleh. Tapi saya sampai di Amsterdam, saya lepas brur. Saya nggak ikut masuk karena di Amsterdam itu ada satu lokasi yang namanya Red Zone atau zona merah. Nah itulah, kalau saya nggak usah ceritakan lah. Itu semuanya LGBTQ+ ada di situ semuanya, saudara. Kalau mereka minta sama saya untuk, ayo bro, tolong kasih lihat saya Sodom dan Gomora itu kayak bagaimana. Makanya saya bawalah, tapi saya bilang, saya berhenti di sini. Kalau bro mau masuk, silakan masuk ke sana. Saya tunggu di McDonald saja. Itu namanya ada tulisan itu. Distrik merah atau zona merah. Kalau masuk silakan. Loh kenapa bro nggak mau? Oh saya nggak mau. Kenapa? Kalau bro masuk sana nggak ada yang kenal. Kalau saya masuk ke sana, nanti kalau orang lihat saya dari sana, ditanya, "Bro Chris ngapain kemari? Muka saya mau taruh di mana?" Itulah sebab saya bilang, "Bro masuk aja, saya tinggal di luar." Jadi saudaraku, kita lihat bagaimana kehidupan di sana.
Kalau hidup kita tidak dipimpin oleh roh, wah daging ini saudaraku bisa menghancurkan. Daging ini bisa membawa kita masuk neraka, saudara. Itulah sebabnya tidak boleh tidak. Kalau kita mau mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tidak boleh tidak, kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Roh akan menolong kita. Roh akan memimpin kita untuk berjalan di dalam seluruh kebenaran. Makanya saudaraku, memang hidup di Belanda itu enak. Tetapi secara rohani, itu gak mudah bagi kami. Untuk tetap menjaga, untuk tetap hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus. Itu gak mudah saudaraku. Juga buat anak-anak kami di sekolah. Begitu besar tantangan yang kami hadapi. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi saya percaya. Karena kalau saudara, kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Ci Ida. Sekarang di Belanda ini saudara, ini luar biasa. Setiap tahun, gereja-gereja di Belanda ini berkumpul merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Hari Pantekosta. Itu yang hadir itu bisa 70.000 orang. Dan mereka adalah aliran-aliran pertobatan, aliran-aliran Pantekosta semuanya. Berkumpul kita setiap tahun. Dan bukan satu hari, itu bisa 4 hari saudaraku. Itu tiap tahun itu jumlahnya itu meningkat. Kalau saya melihat begitu saudaraku, saya rasa dikuatkan bahwa kita tidak sendiri di Belanda ini. Ada banyak orang-orang percaya juga. Dan saya percaya Roh Kudus sekarang sedang bekerja. Karena kita dulu tahunya bahwa Belanda itu gereja banyak yang kosong. Gereja banyak yang dijual, dirobah gedungnya jadi disco, jadi kafe, jadi masjid. Ya itu memang pernah terjadi. Tapi itu gereja-gereja tua. Gereja-gereja udah 100-200 tahun saudaraku. Tetapi sekarang Tuhan kerja lain. Tuhan kerja itu luar biasa. Jumlah gereja benar memang gereja-gereja tradisi habis. Tetapi gereja-gereja aliran Pantekosta, gereja-gereja pertobatan sekarang sedang bertumbuh saudaraku. Gedung yang saya pakai, itu tadinya mau dirubah. Gedung gereja itu mau dirubah untuk menjadi apotek dengan dokter praktek. Itu sudah ada di planning, udah digambar itu planningnya. Tapi saya bilang sama istri saya, kita berdoa, kita minta Tuhan jamah gedung ini. Tuhan pakai gedung ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi pada waktu bulan Mei kemarin saudaraku, itu sebenarnya planning itu sudah keluar. Gedung itu dirubah. Jadi kita harus keluar dari gedung itu. Tapi kita berdoa, Tuhan saya percaya Tuhan sudah tempatkan saya di Nijmegen. Sekarang gereja 27 tahun Tuhan tempatkan di Nijmegen. Tuhan Engkau bekerja, Engkau kirim jiwa-jiwa, Engkau akan pakai gereja ini untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, dan Tuhan bekerja. Pada waktu Mei kemarin, kami dapat surat dari yang punya gereja. Kita boleh pakai untuk selama-lamanya. Lihat itu, kalau Roh bekerja, tidak ada yang dapat membatasi Roh Kudus. Dan saya percaya pada pagi hari ini, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, kalau hidup kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, Roh akan menolong kita. Roh akan membantu kita, Roh akan menguatkan kita, Roh akan tetap memberikan kemerdekaan, kelepasan itu buat hidup kita. Sehingga kita betul-betul dikatakan orang-orang yang merdeka di dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama saudara.
Dan yang kedua, dalam Efesus 6 ayat 12, di sana dikatakan demikian. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Orang yang merdeka di dalam Kristus Yesus, ia akan memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Apa itu gaya hidup kerajaan Allah? Dia terus berjuang. Dia akan terus aktif dalam pertumbuhan rohani. Untuk apa? Untuk melawan tipu muslihat iblis. Bukan berarti kalau saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, lalu kehidupan Kristen kita stuck. Nggak bisa begitu, saudara. Kita harus terus berjuang. Kita harus terus berusaha. Karena di sana dikatakan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Kalau manusia, ketemu manusia gampang, kita bisa tonjok. Karena kita tahu di mana dia berada. Tapi kalau iblis, kalau roh jahat, kita nggak tahu di mana dia ada, saudaraku. Nah, spirit berjuang itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa berhenti, kita tidak bisa puas karena saya udah jadi orang Kristen. Kita tidak bisa mengatakan saya puas karena saya sudah 20 tahun ikut Yesus. Nggak bisa. Sama seperti orang belajar sampai mati, demikian juga kita mengikut Tuhan. Sampai Tuhan panggil, kita harus tetap di dalam Yesus. Kita harus terus berjuang. Di dalam perjalanan iman ini, saudaraku. Kita tidak boleh putus asa di dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan kita dapat lakukan perkara-perkara besar. Tetapi pesan saya kepada saudara pada pagi hari ini. Mungkin saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Apa yang menjadi beban saudara. Mungkin saudara datang dengan sakit penyakit. Mungkin saudara datang dengan beban, dengan pergumulan. Mungkin saudara datang dengan persoalan keluarga, anak, suami, istri, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, never give up. Terus berjuang, terus berusaha. Karena kalau saudara dan saya bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Kita pasti menang. Dan saya sudah membuktikan itu dalam hidup saya. Saudara tahu, kami memulai dengan 5 orang. Di kota Nijmegen. Dan saya punya prinsip, kalau Tuhan bawa saya di situ, injak kaki, saya tidak mau pindah dari situ. Saya harus tetap di kota Nijmegen. Walaupun bujukan ada, ke Amsterdam aja, ke Den Haag saja, ke Rotterdam saja. Karena di situ banyak orang-orang Indonesia. Tapi tidak, Tuhan bawa saya ke kota Nijmegen, kota yang kecil. Saya percaya kalau Tuhan bawa saya di situ, Tuhan pasti pelihara saya, Tuhan pasti jaga saya, Tuhan pasti memberikan keberhasilan buat hidup saya. Dan saya mulai dengan 5 orang, saudaraku. 1 orang Venezuela, 1 orang Chili, 1 orang Spanyol. Ini bahasanya sama, bahasa Spanyol. 1 orang Filipina. 2 orang Filipina. Jadi 5. 2 orang Filipina, 1 orang Spanyol, 1 orang Chili, 1 orang Venezuela. Bahasa Spanyol dan bahasa Tagalog. Saya khotbah pakai bahasa Indonesia. Nah, mereka semua nggak bisa bahasa Belanda. Jadi saya minta tolong istri saya menerjemahkan ke bahasa Inggris. Saya nggak tahu, kalau orang Filipina barangkali masih bisa bahasa Inggris. Tapi kalau orang Venezuela, Chili sama Spanyol, mereka nggak bisa bahasa Inggris.
Jadi kalau saya khotbah saudaraku, hanya 3 kata yang mereka tahu. Amin, haleluya, Yesus Kristus. Lebih dari itu kita nggak tahu kita ngomong apa saudaraku. Tahun pertama rasanya, aduh Tuhan, gimana ini Tuhan. Hampir saya, sudahlah, kalau memang Tuhan gak panggil saya ya sudahlah, selesai aja lah. Tetapi fighting spirit itu harus ada. Terus berjuang, terus never give up, terus jangan putus asa, tabur firman Tuhan. Itulah hebatnya kalau kita melayani Tuhan, kalau kita ada di dalam pekerjaan Tuhan. Kita tidak melayani manusia, tetapi kita melayani raja di atas segala raja. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Dan saya melayani terus, saya melayani terus, saya melayani terus. Never give up, never give up. Sekalipun mereka nggak ngerti, pokoknya Roh Kudus membuat mereka mengerti. Dan pekerjaan Tuhan berjalan sampai saat ini saudaraku. 27 tahun. Dan gereja di Nijmegen salah satu gereja senior berbahasa Indonesia di seluruh Belanda. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tapi yang Tuhan minta dari kita, terus berjuang. Terus berjuang. Kalau saudara baca di dalam Alkitab bagaimana Tuhan membawa umatnya keluar dari Mesir. Dan Tuhan membawa tidak melewati jalan yang mudah, tapi Tuhan membawa mereka melewati jalan yang sulit. Mari kita baca Keluaran 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Sekarang Gaza. Karena Gaza itu dulu tinggalnya tempatnya orang Filistin. Tapi Filistin sekarang, Palestina sekarang bukan Filistin dulu saudara. Jadi harus dibedakan. Palestina sekarang bukan Filistin. Filistin dulu itu orang-orang dari Kreta, dari pulau Yunani di Kreta. Jadi di Yunani itu ada satu pulau yang namanya Pulau Kreta. Disitulah asal muasal orang Filistin itu. Sampai akhirnya mereka bisa pindah di Gaza. Dan Goliat itu kan orang Filistin. Jadi Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Lihat. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi kita lihat, Tuhan tidak membawa bangsa ini keluar dari Mesir melalui jalan yang mudah. Mengapa? Karena firman Allah berkata, jangan-jangan nanti mereka menyesal ketika mereka menghadapi musuh-musuh. Mereka tidak ada kemampuan untuk dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Itulah sebabnya Tuhan membawa mereka melalui jalan putar, jalan yang sulit, jalan yang sempit. Supaya apa? Supaya mereka berusaha
mereka ada kemauan yang keras, mereka ada tekad yang kuat, mereka memiliki semangat yang kuat untuk terus berjalan, saudaraku. Supaya Israel hidup belajar dalam tuntunan Tuhan. Sebab kalau Tuhan membawa mereka melalui jalan yang mudah, mereka tidak akan pernah belajar untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Mereka tidak akan pernah belajar untuk taat mengikuti apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Itulah sebabnya Tuhan membawa mereka melewati jalan yang sulit. Supaya Israel tidak terbiasa mengambil jalan pintas. Nah, seringkali kita manusia pengennya jalannya pintas, saudaraku. Pengennya jalannya cepat. Yang gampang saja. Tetapi yang saya tahu kalau saudara dan saya berjalan dengan Tuhan, Tuhan gak pakai cara itu. Tuhan gak kenal yang namanya jalan pintas, saudara. Semua harus melewati proses. Semua harus melewati tantangan. Semua harus melewati pergumulan. Karena kita percaya di balik pergumulan itu ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Di depan kita ada awan yang gelap. Kalau kita berhenti sampai di situ, kita tidak menerima cahaya matahari. Tapi kita percaya kalau kita terus berjalan, di balik awan yang gelap itu ada sinar matahari yang terang benderang. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita, saudara. Kalau pagi hari ini, mungkin saudara punya masalah. Mungkin saudara hampir putus asa. Tapi saya mau yakinkan saudara, jangan lihat masalahmu. Sebesar apapun masalahmu, jangan kau lihat masalahmu. Tetapi lihat Yesus yang lebih besar dari setiap masalah hidupmu. Kenapa? Karena pergumulan apapun yang saudara dan saya alami dan hadapi, Yesuslah jawabannya. Yesuslah jawabannya. Itulah sebab pagi hari ini saya mau katakan saudaraku, untuk kita tetap dapat mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus punya fighting spirit. Jangan mudah menyerah. Kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan dapat lakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Gereja ini besar begini, saya masih ingat Om Silas sebelum pindah ke tempat ini. Dulu kita masih di Selautan. Om Silas selalu lewatin tempat ini, saudaraku, dan dia tumpangi tangan. Akan jadi gereja. Terus selalu kalau dia lewatin tempat ini, jadi gereja. Dan gereja terbangun. Dan saya percaya itu bukan dengan cara yang instan Tuhan lakukan itu. Melewati berbagai macam pergumulan. Dan saya melihat, kalau saya praktek di Selautan, saya suka lewat juga. Ini gerejanya akan jadi besar nih. Gerejanya besar nih. Besar. Benar saudaraku. Pada waktu pentabisannya pun saya ada di sini. Dan kalau sampai saat ini, gereja ini dipenuhi jiwa-jiwa. Ini adalah satu proses yang panjang. Dan Tuhan berkati gereja ini. Karena gereja ini sudah melewati berbagai macam hal. Tapi Tuhan ada di situ dan memberikan kemenangan buat gereja ini. Amin, saudara. Never give up. Terus berjuang. Apapun yang terjadi, selama masih ada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kemenangan buat kita. Saya tidak peduli saudara punya masalah apa. Saya tidak peduli pergumulan saudara besar apa.
Tapi saya mau hanya yakinkan saudara, kita punya Yesus yang lebih besar. Dia terlebih besar dari setiap persoalan hidupmu. Apapun masalahmu, Yesuslah jawaban satu-satunya. Dan kalau kita datang kepada Yesus, Dia tidak pernah menolak kita. Kalau kita datang kepada Yesus, Dia selalu membuka tangannya buat kita. Dan Dia akan merangkul kita, Dia akan mengangkat kita. Dan dari orang yang tidak punya arti, di dalam Yesus kita menjadi berarti. Amin saudara. Never give up. Terus berjuang. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Kita tidak tahu saudaraku, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada suatu orang mengalami pengalaman hidup dari kematian. Saya mau saksikan kepada saudara. Jadi orang ini mati. Dia mati, lalu dia dibawa ke satu tempat. Gelap gulita. Hening sama sekali, dia tidak dengar suara. Sampai satu ketika dia panggil nama Yesus. Pada waktu dia panggil nama Yesus, di situ langsung cahaya datang. Jadi saudaraku, ini menjadi satu petunjuk buat setiap kita. Nama Yesus itu luar biasa. Sekalipun ada di dalam jurang maut. Ini kematian, betul-betul ini orang mengalami kematian. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di dalam keheningan, di dalam kegelapan itu. Tetapi yang dia ingat adalah nama Yesus. Dan dia panggil Yesus. Kegelapan itu berubah saudaraku, menjadi terang menderang. Karena nama Yesus. Jadi kalau satu kali saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita dibawa ke dalam satu tunnel yang gelap. Jangan lupa nama Yesus. Sebut nama Yesus. Maka keadaan itu akan menjadi berubah. Amin saudara. Kalau yang mati aja mengalami begitu, apalagi kita yang hidup. Kalau kita dalam keadaan tekanan, kalau kita dalam keadaan susah, kalau kita dalam keadaan tidak berdaya, kita panggil nama Yesus. Nama Yesus sanggup menolong setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang terakhir, bagaimana kita dapat mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Galatia 5 ayat 13 di sana dikatakan. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Pesannya di sini saudaraku, jangan pernah menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena masih banyak orang Kristen yang berpandangan, oh buat dosa aja. Toh Tuhan pasti ampuni dosa kita. Nah itu salah. Karena kalau orang hidup di dalam Kristus dan berjalan di dalam Roh Kudus, kecenderungan untuk melakukan dosa itu tidak ada. Bisa katakan amin saudara? Tidak ada. Kalau orang hidup di dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus, kecenderungan untuk melakukan dosa itu tidak mungkin saudara. Karena apa? Ketika dia mau melakukan itu, Roh berbicara, jangan. Tapi kalau orang itu tidak ada Roh Kudus, nah itu masalahnya. Kesempatan untuk berbuat dosa itu selalu ada. Itulah sebabnya saudara dan saya, firman Allah berkata,
Kamu telah dimerdekakan. Kamu sudah merdeka di dalam Kristus Yesus. Tetapi pesannya adalah jangan mempermainkan anugerah Tuhan. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Ayat yang ke Galatia 6 ayat 7 di sana dikatakan. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sekalipun kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tetapi kalau kita mempermainkan anugerah Tuhan dan tetap hidup dalam dosa, maka apa yang kita tabur, kita akan tuai sendiri, saudara. Itulah sebabnya kita bersyukur, puji Tuhan. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan. Tuhan sudah memberikan keselamatan. Tuhan sudah memberikan anugerah yang besar buat hidup kita. Tetapi ingat, jangan kita mempermainkan anugerah Tuhan itu. Kita harus tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita harus tetap hidup di dalam pimpinan Roh. Kita harus tetap hidup di dalam firman Tuhan. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Saudara menabur baik, saudara akan menuai baik. Saudara menabur tidak baik, pasti saudara akan menuai tidak baik. Karena nggak mungkin saudara yang menabur orang lain yang menuai, nggak mungkin. Saudara yang menabur, saudara yang menuai. Amin, saudaraku. Saya akan memberikan 2 kesaksian. Satu kesaksian pertama, ini bukan di gereja kami, tapi di gereja lain di Belanda. Jadi ada satu jemaat, dia sakit prostat kanker, saudara. Dia datang ke gereja, dia minta didoakan. Didoakan, seluruh jemaat mendoakan dia. Ini bapak ini, minta Tuhan sembuhkan. Waktu dia sakit, waktu dia minta didoakan, dia rajin ke gereja, saudaraku. Gereja mulai jam 10 pagi, jam 9 dia sudah ada di gereja. Begitu rajinnya, saudaraku. Akhirnya dia didoakan, seluruh jemaat ikut mendoakan, dan mujizat terjadi. Tuhan sembuhkan dia. Tuhan sembuhkan ini bapak. Itulah manusia. Setelah dia menerima kesembuhan, sudah mulai lupa kebaikan Tuhan. Waktu mau minta kesembuhan, rajinnya luar biasa. Ibadah mulai jam 10, jam 9 sudah ada. Hari-hari maunya ke gereja. Supaya apa? Supaya Tuhan sembuhkan. Setelah disembuhkan, sudah mulai malas datang ke gereja. Nah, itu namanya kecenderungan manusia seperti itu, saudaraku. Kalau maunya dapat, langsung lupa. Akhirnya bapak nggak kelihatan lagi di gereja. Belakangan beberapa bulan kemudian, saya dengar bapak ini meninggal. Tapi meninggalnya bukan karena prostat, meninggalnya karena heart attack, serangan jantung. Tuhan mah punya cara banyak, saudara. Kalau kita berani-berani mempermainkan Tuhan, ya lu disembuhin dari prostat. Kalau gitu lu kena serangan jantung. Dia meninggal karena serangan jantung. Lalu mungkin saudara tanya, bro, kira-kira dia masuk surga enggak? Saya enggak tahu. Tanya aja orangnya sama Tuhan, bagaimana hubungannya dia dengan Tuhan. Tapi pesannya di sini adalah jangan mempermainkan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan, Tuhan punya maksud. Kalau Tuhan tolong saudara, berarti Tuhan punya maksud dalam hidup saudara. Kalau Tuhan berkati saudara, berarti Tuhan punya maksud dalam hidup saudara. Kesaksian kedua. Ini jemaat saya. Istri orang Filipina.
suami orang Belanda. Suaminya kecanduan alkohol. Waduh, minum bir itu satu hari bisa 1 kerat, saudara. Itu perutnya udah kayak gentong, saudara. Betul. Perutnya udah kayak gentong. Minum birnya kuat sekali. Lalu dia masuk rumah sakit, saya ditelepon sama istrinya. Bro Chris, suami saya masuk rumah sakit, saya datang ke rumah sakit. Saya tanya sama dokter, kenapa dokter? Ini karena alkohol. Karena alkohol. Saya bilang sama dia, kamu mau ditolong sama Tuhan gak? Mau. Tapi pesan saya, berhenti minum alkohol. Ini orang Belanda, saudara. Berhenti minum alkohol. Bukan hanya saya yang ngomong, dokter juga bilang begitu. Bapak harus berhenti minum alkohol. Itu perut udah mau pecah. Saya bilang berhenti minum alkohol. Puji Tuhan, kita doakan. Akhirnya dia pulang. Baik lagi, saudaraku. Namanya manusia kadang-kadang aduh. Dia minum lagi. Saya di belakang saya dia minum terus. Setengah tahun kemudian saya ditelepon lagi sama istrinya. Bro Chris, doain suami saya ada di rumah sakit. Kenapa? Mulutnya berbusa, mulutnya keluar busa. Akhirnya saya mesti datang ke rumah sakit lagi. Waktu saya lihat gitu dia sudah terkapar, saudaraku. Mulutnya sudah keluar busa. Dokter bilang dia sudah keracunan alkohol. Saya enggak doa, saudara. Saya bilang pakai bahasa Belanda, "Ik heb to al gezegd." Artinya apa? Saya tuh sudah kasih tahu sama kamu. Saya enggak doa lagi, saudara. Saya tinggalin. Akhirnya dia meninggal dunia. Betul, saudara. Nah kalau saudara tanya, bro dia masuk neraka masuk surga. Wah kalau enggak dari kata-kata pendeta aja enggak mau dengar, apalagi kata-kata Tuhan, saudara. Betul. Makanya saya bilang jangan pernah menyalahgunakan anugerah Tuhan buat hidupmu. Tuhan baik buat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita, saudaraku. Kalau kita butuh Tuhan, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Tetapi pesan saya sebagai hamba Tuhan adalah, jangan pernah menyalahgunakan anugerah Tuhan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya, setiap kita yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan akan pakai kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada satupun di tempat ini yang berkata, saya tidak berarti bagi Tuhan. No, semua kita berarti di mata Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan pilih saudara, Tuhan akan pakai hidup saudara. Tapi pesan saya adalah, anugerah Tuhan terlalu besar buat kita. Tapi jangan salah gunakan anugerah yang Tuhan berikan. Pakai hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Pakai apa yang Tuhan berikan, talenta-talenta, apa saja yang Tuhan berikan. Pakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita bersama-sama.